Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan Keluaran 20 ayat 14. Sebelum kami merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Ya Bapa, yang maha kuasa dan maha penyayang, yang bertata di surga. Terpujilah Engkau yang maha agung, maha tinggi, maha adil, dan maha kasih. Engkau adalah Tuhan Allah yang maha berfirman, semuanya jadi. Engkau adalah Tuhan Allah yang maha kudus, kudus, kudus. Ya Bapa, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Berkatilah kesehatan kami di pagi hari ini, berkatilah pekerjaan kami. Lindungilah kami dari malapetaka. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau, yang selalu berada di sisi kami. Biarlah Tuhanlah yang memegang kami, mengajari kami jalan-jalan-Mu yang benar. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami sehari-hari ini. Berilah kami hikmat yang datang dari-Mu ya Bapa, untuk menjalani kehidupan ini, untuk menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hari ini. Berkatilah kami orang yang beriman dan percaya pada-Mu ya Bapa. Berilah telinga pada perkataan kami di pagi hari ini Bapa. Pimpin kami ke jalan-Mu yang benar. Lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, mengucap syukur padamu, dan berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Kita percaya bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Dia jugalah yang menetapkan lembaga perkawinan agar suami istri saling mendukung dan melahirkan anak. Paulus menambahkan kebenaran indah, suami dan istri dalam kasihnya mencerminkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Ketika kebenaran positif itu telah ditetapkan, larangan yang diberikan Alkitab menjadi masuk akal. Justru karena Allah telah melembagakan perkawinan, Dia melarang hubungan seksual dalam bentuk lain. Memang hanya perzinahan yang dilarang secara eksplisit, tapi semua bentuk lain dari seksualitas yang amoral juga dilarang secara implisit, sebab semua itu juga merusak perkawinan. Seks sebelum perkawinan, bahkan seks tanpa perkawinan adalah upaya menikmati kasih tanpa komitmen. Kejamlah orang yang membangkitkan hasrat pihak lain dalam suatu hubungan jangka panjang padahal dirinya tidak siap. Harus jelas juga bahwa kemitraan homoseksual bukan alternatif sahih atas perkawinan heteroseksual, melainkan penyimpangan tatanan alami yang diciptakan Allah. Satu-satunya pengalaman menjadi satu daging yang sah menurut Allah terjadi dalam monogami heteroseksual seperti dinyatakan Gregor Carey, mantan uskup agung Canterbury. Setiap hubungan seks di luar lingkup perkawinan heteroseksual adalah penyimpangan kitab suci.
Akhirnya, seperti pembunuhan, Yesus memperluas larangan perzinahan sehingga mencakup juga perzinahan dalam pikiran. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Akibatnya, lanjut Yesus, jika mata kita menyebabkan kita berdosa, kita harus mencungkilnya. Matius 5 ayat 29. Marilah kita orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, penembusan Tuhan, dosa-dosa kita yang sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus, dan Dia sudah bangkit menyediakan tempat bagi kita di akhir hidup kita. Kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang menembus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita senantiasa berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoalah, minta pimpinan Roh Kudus memimpin kita di sepanjang kehidupan kita sehari-hari kita, dan hidupkanlah firman-Nya yang hidup di dalam kehidupan kita. Ya, kita baca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.